Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Latifah SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11. Berikut ini adalah video aksi nyata saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan diseminasi ini dibuka langsung oleh Bapak Edi Anwar SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri. Tidak mau saya pun harus bergerak juga. Jadi kepada Bapak Ibu yang hari ini belum mengikuti CGP, kita dukung kawan kita yang hari ini sudah melangkah atau sudah di dalam CGP. Jadi kita harus mengikuti kemajuan zaman, perubahan zaman. Kita ini kan adalah agen perubahan. Kita agen perubahan. Jadi kita harus mengadakan perubahan. Perubahan budaya positif kah atau budaya-budaya mulai kebiasaan kita? Kalau bolak-balik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita kembali bisa berkumpul di SD Negeri Darul Manis dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai seorang guru. Salam dengan salam, marilah sama-sama kita sembahkan ke pangkuan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam kebodohan yang ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Darul Manis dan teman-teman yang saya sayangi. Mohon maaf waktunya diganggu sebentar untuk kegiatan calon guru penggerak, tapi saya kira ini memang merupakan implementasi yang memang harus dan perlu kita lakukan di sekolah. Baik, terkait tadi masalah komunitas sekolah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sebenarnya Pak beberapa hari, 2 hari lalu saya sudah buat Pak komunitas belajar SD Negeri Darul Manis dan di akun Bapak. Jadi udah ada. Sebenarnya di komunitas itu ada 3 penggeraknya. Jadi saat ini masih ada Bapak Kepala Sekolah dengan saya. Nanti satu lagi siapa yang mau mendaftar masuk sebagai penggerak komunitas. Apa keuntungan dari penggerak komunitas? Keuntungannya nanti dia mendapat poin yang lumayan. Kalau ada kegiatan dapat 8 poin, nanti peserta seperti ini 4 poin. Tetapi karena waktunya mepet, rencana kemarin saya mau buat ini terintegrasi dengan PMN supaya ibu bapak ibu semua dapat sertifikat 4 jam pembelajaran wajib. Tetapi karena waktunya mepet, nggak bisa karena dia. Kalau saya waktu itu hari Selasa, hari Minggu atau hari Sabtu saya buat, harus saya baru bisa nautkan link itu pada hari Kamis. Jadi saya udah nggak punya waktu lagi, tapi mungkin kedepannya kita akan berdayakan kompel kita. Nanti saya kirim linknya, boleh diikuti. Memang belum selesai saya buat logo karena kesibukan saya. Jadi nanti kita sama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah akan menggerakkan komunitas di sekolah kita. Baik, terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu, apa yang terbayang tentang budaya positif? Kira-kira apa? Bu Ardini pernah dengar budaya positif? Belum tahu. Ada yang sudah tahu tentang budaya positif? Baik, sebelum kita memasuki kepada kesepakatan kelas kita dulu. Di sini ada 3 kesepakatan, nggak banyak-banyak. Yang pertama itu saling terbuka dalam memberikan pendapat. Yang kedua saling menghormati pendapat orang lain. Dan yang ketiga terlibat dalam kegiatan. Jadi Bapak Ibu, kita seperti biasa kita melaksanakan ini
Jangan tegang kali ya. Wajah boleh senyum lah, jangan tegang kali. Hari ini kita berbicara tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana kita menerapkan budaya positif? Jadi setuju nih dengan kesepakatan ini yang tiga ini? Setuju Bapak Ibu? Ada yang perlu ditambah? Tidak? Baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai, bolehlah ya senam sebentar, berdiri sebentar, supaya bergerak sedikit tubuh dan tangan kita supaya rileks. Boleh Bapak Ibu? Minta kesediaan untuk berdiri sebentar, kita senam, tidak sebentar. Nggak usah tegakkan ya. Ibu nggak apa-apa, ibu sakit. Oke, kita hari ini mau SBD sebentar. SBD-nya mungkin sudah pernah. Marina menari di atas menara. Ada apa ya, Mbak Bu ya? Nggak apa-apa. Oke, kalau Marina bukakan di sini tangannya. Marina menari di atas tangan dua ibu. Kalau saya tangan satu nggak bisa. Marina menari di atas menara. Oke, kita mulai lagi ya. Kita konsentrasi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari lagi. Marina menari di atas menara. Semua Bu, di atas menara. Marina menari, Marina di atas Marina, Marina menari menara. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita masuki pada materi kita pada hari ini. Untuk apa sih tujuan kita mempelajari budaya positif? Ya, tujuan kita adalah untuk memahami bagaimana menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar bagi peserta didik dan membangun komunitas sekolah yang harmonis. Bapak Ibu, budaya positif sangat diperlukan ya, karena kita butuh budaya yang kita butuh suasana yang kondusif. Kondusif artinya aman, nyaman, tentram. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah kita berharap ke depannya sekolah kita menjadi sekolah yang memiliki budaya positif. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah lingkungan yang mendukung interaksi yang saling menghargai, komunikasi efektif, dan penguatan nilai-nilai baik di antara semua warga sekolah. Kalau kita bicara semua warga sekolah, itu siapa saja yang ada di dalamnya? Bu ini, yang warga sekolah yang disebut dengan warga sekolah siapa saja? Guru, iya, kepala sekolah, siswa, penjaga sekolah, semua sampai penjaga kantin. Artinya itu adalah warga sekolah. Nah, kita berharap budaya positif ini bisa kita ciptakan. Karena apa? Dengan budaya positif, maka kita akan terjadilah interaksi yang baik ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang bikin kita seperti apa gitu. Sehingga anak-anak juga dapat belajar dengan baik. Jadi sangat penting sekali untuk kita punya budaya positif di sekolah. Baik, apa saja yang terkait dengan budaya positif? Di sini ada 6, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan 9 restitusi. Baik, kita akan coba masuk yang pertama, yaitu disiplin positif.
Ini dia. Kalau kita bicara tentang disiplin, kira-kira apa yang terbayang, Ruby? Kira-kira apa yang terbayang kalau kita bicara disiplin di sini? Oke, kalau menurut Bu Uti, dengan disiplin kita berhasil ya Bu. Apa yang kita kerjakan berhasil ya. Ada lagi yang lain pandangannya tentang disiplin, mungkin Pak Rijo. Taat pada aturan. Ya, kebanyakan kita memang berpikir disiplin itu adalah taat pada aturan. Oke, sebelum kita lanjut kita lihat dulu apa ini disiplin menurut Diana Gosen. Menurut Diana Gosen, disiplin itu adalah pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau seorang pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri, bukan dari luar. Oke, kita lanjut. Tujuan untuk disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah untuk menanamkan motivasi. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana disiplin itu yang sebenarnya. Apakah hukuman termasuk disiplin? Penghargaan itu juga apakah termasuk dalam kategori disiplin dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Nah, apakah merdeka berarti tidak disiplin? Ada pertanyaan. Kalau sekarang ada sebagian orang bilang belajarnya kan udah merdeka, udah suka-suka aja, suka-suka saya sebagai guru, merdeka kok? Apakah seperti itu? Nah, ini dia pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sumber disiplin itu bersifat disiplin, artinya dari dalam diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak ada cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin merdekanya itu rupanya punya ikatan. Merdeka bukan merdeka tidak punya ikatan. Artinya merdeka dalam hal apa? Nanti kita akan tahu, semakin ke belakang nanti kita akan tahu sebenarnya seperti apa. Disiplin yang baik yang mana? Ini dia, self disiplin dari dalam diri. Motivasinya itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan ekstrim, bukan dari luar. Nah, jadi dari dalam diri kita. Tetapi jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, masih tetap ada aturan yang penguasa yang untuk mendisiplinkan kita. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut Bu Maria. Baik, masih sebelum kita lanjut ke stimulus respon, bagaimana pendekatan teori kontrol, masih adakah yang ingin bertanya tentang disiplin? Bapak Ibu mungkin bisa saya jawab nanti. Jika ada, kalau tidak ada kita lanjut ke bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah Bapak Ibu, kata Stephen R. Covey, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas
Jadi yang disuruh diubah di sini apa? Yang disuruh diubah adalah bagaimana kita berpikir. Artinya yang harus berubah siapa? Iya, kitanya yang berubah. Lanjut Bu Maria. Oke, di sini adalah stimulus. Bagaimana kita memandang dan stimulus respon ke kita harus kita harus bisa mengubah pandangan stimulus respon ke teori kontrol untuk diri kita. Yang pertama apa? Realitas kebutuhan kita sama. Itu kalau dari stimulus respon, kebutuhan kita sama. Kira-kira betul Ibu? Kebutuhan kita sama? Enggak. Sebenarnya enggak. Tapi kita merasa seperti itu. Kita sama nih. Enggak. Sebenarnya ini dia teori kontrol. Rutinitas realitas kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama kalau stimulus respon. Sesungguhnya apa? Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi antara saya mungkin sama Bu Rima sama Bu Pim ini pasti pandangannya, gambarannya itu berbeda, nggak mungkin sama. Terus stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi beda deh. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Nggak ada orang lain. Nah, terus saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon. Kita harus sampai pada pendekatan teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan. Kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsepsi menciptakan bintang baru. Selanjutnya, di stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol tidak ada menang kalah, yang ada mana? Model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Jadi berbeda. Jadi kita harus bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Next. Oke. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan apa yang kita harapkan dari perbuatan kita. Coba kadang kita bolehlah kita sejenak berpikir, apa sih sebenarnya yang kita harapkan dari perbuatan kita. Kita mengajar mungkin apa yang kita harapkan? Kita mengajar siswa, kita menghukum mungkin, memberikan penghargaan mungkin untuk siswa. Mungkin kita hari ini bisa berpikir, apa sebenarnya? Apakah di poin nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apakah berada di posisi nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau berada di posisi ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini bisa menjadi pertanyaan kita untuk murid, untuk siswa kita. Motivasi apa yang ada pada mereka? Kenapa mereka melakukan itu? Inilah tadi alasan. Semua orang punya alasan untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada hukuman, ada disiplin. Disiplin itu maksudnya ke konsekuensi dan restitusi. Ini hanya contoh. Nanti bab lengkapnya kalau memang butuh ada di saya.
Ini dia. Dari sini kita akan melihat nanti apa perbedaan disiplin dengan hukuman. Mana hukuman? Perilakunya pasif agresif. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Sedangkan restitusi, masalah terpecahkan. Jadi dari sistemnya nanti. Kalau dari hukuman, nanti kita bisa lihat di sini peraturannya kamu harus ini, kamu harus itu adalah hukuman. Nah, kamu harus ini, kamu harus selesai, kamu harus lari lapangan 3 kali misalnya. Itu adalah hukuman. Murid, kalau konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Apa peraturan kita? Apa peraturan sekolah kita, nak? Kenapa sepatunya warnanya putih? Nah, ini konsekuensi. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu apa? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dia pakai sepatu hitam bukan hanya karena menaati aturan, tetapi dia ingin keadaan sekolah itu memang tampak indah, mungkin dari dalam diri dia. Nah, jadi dia tidak karena nanti ada ibu. Kalau nggak ada ibu gurunya, dia bisa umpet-umpet pakai sepatu putih seperti itu. Nah, jadi ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman biasanya dia sifatnya membentak, marah-marah dan sebagainya. Kalau konsekuensi dia lebih halus, dia lebih kepada apa aturannya, Kalau restitusi, inilah hal yang lebih baik sebenarnya. Nanti kita akan lanjut terus sampai kepada bagaimana hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Coba kita bersama menelaah apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi. Kita lihat ada anak yang duduk di bangku di pinggir jalan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini kira-kira termasuk konsekuensi atau hukuman? Dia mencederai kawan, lalu dia disuruh duduk di pinggir lapangan dan istirahat. Dia nggak boleh istirahat, nggak boleh main oleh guru piket karena tadi dia udah mencederai kawan. Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, termasuk hukuman. Yang berikutnya, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Ini kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baik. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kira-kira hukuman apa konsekuensi? Karena terlambat, dia lari 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ada nggak hubungannya? Jadi kalau hukuman itu biasanya dilakukan oleh guru, tidak ada hubungan dengan kesalahannya. Misal dia di sekolah kita bilang mukul kawan, terus kita jemur di lapangan. Itu bukan konsekuensi, tetapi hukuman. Kenapa? Nggak ada hubungannya dia dengan mukul dengan dijemur di lapangan. Yang ada mana? Yang ada nanti kita masuk ke restitusi dia, atau kita hubungkan dengan peraturan. Jadi kalau hukuman itu biasanya dia tidak nyambung antara yang dibuat salah sama yang dihukumkan. Misalnya nggak nulis hukumannya disuruh lari lapangan 3 kali. Apa hubungannya nggak nulis
dengan lari, berarti dia dihukum. Itu namanya dihukum. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, untuk satu menjaga kenyamanan kelas kita, tentu kita mau ada aturan. Tetapi sekarang peraturan tidak lagi dianjurkan lagi. Kenapa? Sekarang yang lebih dianjurkan adalah keyakinan kelas. Jadi anak-anak yang tadi melanggar aturan dan segala macam, sebaiknya dibuatkan dulu keyakinan kelas. Apa ini keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Kalau dulu kan kita punya peraturan kelas, tidak boleh datang terlambat, misalnya. Apalagi misalnya, berbusana rapi. Itu siapa yang buat biasa, Bu? Biasa peraturan siapa yang buat? Sekolah ya, sekolah atau guru ya. Sekolah atau guru. Bedanya keyakinan kelas ini yang buat nanti bukan guru. Guru hanya menjadi fasilitator siswa. Baik. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Penting nggak keyakinan kelas kira-kira? Atau mungkin di kelas sudah punya sebuah keyakinan kelas? Pernahkah Bapak Ibu berdiskusi dengan anak-anak? Yuk kita buat keyakinan kelas. Apa yang harus ada di kelas kita? Apa yang tidak boleh di kelas kita? Ada yang udah pernah? Ketika Ibu belum? Belum, mungkin belum ya. Mungkin nanti kita ke depannya kita semua buat Bu ya. Berharap setelah ini kita punya keyakinan kelas. Bagaimana cara langkah-langkah kita membuat keyakinan kelas? Ya, langkah kita berdiskusi memunculkan peraturan yang ditaati. Ini langkah pertama. Yang pertama, diskusi dulu dengan siswa. Nah, apa yang kalian inginkan di kelas kita? Oh Bu, kelasnya biar rapi Bu. Jangan buang sampah sembarangan Bu. Tulis saja. Tulis, jangan buang sampah sembarangan. Kelas harus rapi seperti itu. Apalagi misalnya tidak boleh pukul teman. Kita tampung pendapat mereka. Setelah kita tampung pendapat mereka, lalu kita ubah peraturan menjadi kalimat positif. Kalimat yang positif. Bagaimana kalimat positif? Jangan buang sampah sembarangan, kata anak. Itu kalimat negatif atau positif? Kalimat apa? Bu Mala? Kalimat apa kira-kira? Jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif atau positif? Negatif ya. Karena jangan buang sampah sembarangan. Kita ubah nanti ini di poin kedua, kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya setelah kita punya kalimat-kalimat tadi, kita ubah dengan kalimat positif. Lalu kita carikan peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas kita. Apa sih yang ada dalam buang sampah tadi? Nilai apa? Oh, menjaga kebersihan misalnya. Artinya kita punya nilai kebajikan menjaga kebersihan. Nah, terus apa lagi yang kita lakukan? Diskusi lagi. Jadi anak-anak itu dilibatkan diskusi lagi tentang gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Bagaimana sih gambarannya? Anak harus apa? Harus apa? Seperti itu. Terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita punya nanti misalnya apa keyakinan kelas kita? Saling menghormati. Apa isinya? Oh, sesama teman harus berkata sopan misalnya. Dengan guru juga harus berkata sopan. Terus menjaga kebersihan. Apa itu? Membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Jadi kalau sudah punya, kita juga nggak boleh berhenti sampai di situ. Jadi kita harus lihat lagi, anak-anak masih melanggarkah? Anak-anak masih ingatkan? Atau ada yang perlu ditambahkan? Boleh direvisi, jadi nggak baku sifatnya. Jadi kita sebagai seorang guru memang terus-menerus melakukan refleksi. Itu yang paling penting. Refleksi adalah hal yang sangat-sangat penting. Lanjut. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Nanti
bentuknya boleh apa saja. Dalam yang jelas tadi yang harus ada tadi adalah diskusi dengan siswa. Bukan kita yang buat. Kalau kita yang buat langsung buat, jangan buang sampah sembarangan. Itu bukan keyakinan kelas. Itu peraturan. Harus dari anak-anak. Jadi kita yang menjadi sebagai fasilitatornya untuk membuat kalimat-kalimat itu menjadi kalimat positif dan menjadi peraturan kelas. Dan harus disetujui oleh semua anggota kelasnya. Boleh ditandatangani, ada yang model ditandatangani oleh seluruh seluruh murid-murid di kelasnya. Ada juga yang pakai cap jempol, tapi itu tidak wajib. Nah, jadi yang wajib itu adalah membuat keyakinan kelas adalah bersama warga kelasnya. Anak kelas 1 bisa, diajak diskusi bisa. Mereka ya dengan bahasa mereka, nggak apa-apa. Tapi kita yang pandai-pandai menjadikannya sebuah kalimat yang positif. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas sebelum kita lanjut kepada kebutuhan manusia. Nah, itu tadi keyakinan dengan tata tertib. Tata tertib itu biasanya yang buat siapa? Ya, kalau dibilang tata tertib artinya seperti peraturan juga ya, Bu ya. Mungkin kalau prosesnya seperti tadi bisa jadi dikatakan keyakinan kelas. Cuma kalau udah bahasanya tata tertib itu kan lebih ke peraturan ya, Bu ya. Peraturan tata tertib sekolah itu biasanya karena zaman dulunya tata tertib itu udah dibuat sama sekolah, dibuat sama guru, jadi kesannya ya tata tertib itu peraturan yang udah dibuat ini. Pokoknya sekarang keyakinan. Iya, sekarang keyakinan. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Tadi kita ada di stimulus respon itu dan teori kontrol. Di teori kontrol itu tadi ada semua kita melakukan sesuatu itu punya alasan. Nah, inilah sebenarnya 5 alasan kita sebagai manusia melakukan sesuatu. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Mari kita lihat kasus Dinda berikut ini. Nah, ini ada kasus tentang Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani, dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Dia benci, pulang-pulang ngadu sama mamanya, nangis. Sebenarnya dia kenapa? Apa kebutuhan apa yang dia tidak dapat tadi? Dari 5 kebutuhan tadi. Coba lihat. Sebenarnya dia butuh yang mana? Bertahan hidup kah? Kasih sayang kah? Kebebasan, kesenangan, atau kekuasaan? Iya, kasih sayang. Sebenarnya Dinda membutuhkan kasih sayang. Apalagi anak murid di sekolah kita ya Pak Ibu ya, mungkin di rumahnya pun kasih sayangnya udah kurang. Jadi datang ke sekolah mungkin berharap gurunya memberikan kasih sayang, tapi begitu masuk dia ke pintu kelas sudah dibentak sama gurunya, langsung dia dong. Semoga tidak terjadi di sekolah kita. Baik, lanjut.
Oke. Ini kita mau analisis ini di jawaban Dinda. Waktu ditanya ibu gurunya, dia bilang gini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, suara harus tenang, tidak ada suara. Kan jadinya nggak seru, kata Dinda. Lupa alasan Dinda seperti itu. Ini sebenarnya dia lagi sedang cari butuh apa nih sebenarnya. Kalau dia jawabannya seperti itu, dia butuh apa? Ya? Perhatian. Ada tadi perhatian juga. Kesenangan, ketenangan, kasih kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Kalau dia pengen bersenandung, kata dia gak dikasih sama bu guru, dimarah, makanya dia nangis. Kata dibalikin. Satu lagi. Sebenarnya dia butuh kesenangan. Senang, dia butuh senang. Mau nyanyi dia. Mungkin jarang nyanyi, jadi kepingin nyanyi. Nah, jadi dia butuh kesenangan dari ya. Terus kalau dia jawabannya seperti ini, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu sebenarnya dia butuh apa? Dia perhatian, kasih sayang. Dia butuh dikasih sayangi oleh gurunya. Terus kalau ada jawabannya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengarin ibu guru aja katanya. Nah, itu karena apa itu? Dia butuh apa? Butuh apa kira-kira ini? Kalau dia bosan nih, gurunya itu aja yang dibebasan. Iya, dia pengen bebas. Itulah yang dia butuhkan. Terus akhirnya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Itu apa yang dia ingin dapatkan? Ya, kesenangan kah, kebebasan kah, kasih sayang kah, penguasaan kah? Sebel dia. Gambar dia jelek, dikasih tunjuk sama kawan-kawannya, malu dia. Itu adalah kebutuhan penguasaan, merasa tidak hebat. Kalau dia misalnya pukul kawan, dia merasa hebat, itu berarti dia sedang menunjukkan kebutuhan penguasaan. Ini sama, dia merasa tidak hebat, makanya dia marah. Kok gambarnya yang jelek ditunjukin gurunya, kenapa nggak gambarnya yang cantik? Bilang dia si pada. Terus dalam ini kira-kira apa tindakan kita? Kalau dia ingin kesenangan tadi, tindakan kita apa kira-kira? Dia yang pertama tadi dia pengen nyanyi-nyanyi, pengen bersenandung, tapi nggak boleh ribut sama gurunya. Apa tindakan kita kira-kira sebagai seorang guru? Iya, bolehlah mungkin kita menyanyi bersama atau menyanyi satu-satu di kelas. Terus kalau ibu guru tidak menyapa hari ini padahal pakai jepit rambut, kan kira-kira apa yang besok kita lakukan untuk dia? Apa kira-kira? Boleh mah? Perhatian ya, lebih perhatian. Lihat dia datang pakai mungkin jilbabnya baru, jilbabnya bersih, atau wajahnya ceria, mungkin perlu disapa dia. Nah, ceria sekali hari ini, itulah dia. Terus selanjutnya apa? Kalau dia pengen kebebasan tadi, kita bebasin. Kita bebasin, ya udahlah dia mau bebas-bebas aja, suruh main aja. Ya kan? Terus kita apain? Bosan nih belajarnya gitu-gitu aja. Terus kita ngapain sebagai seorang guru? Iya, pasti tahu. Guru hebat pasti tahu. Karena guru di sini semua hebat-hebat. Pasti tahu, kan mungkin kita nggak tahu lihat, pasti kita udah bisa lihat ini wajah anak udah mulai gelisah, udah mulai, aduh nggak bilang lagi, gurunya pun udah lemas jadi. Jangan anak lemas, gurunya lemas, anak lemas, gurunya ada semangat. Oke, terus kalau yang akhir-akhir ya, nah ini dia ada motivasi ya, ada motivasi eksternal dan internal. Eksternal itu dari luar ya motivasinya. Kalau internal itu dari dalam. Mana yang paling baik? Eksternal atau internal?
internal ya. Bu Bala, mana motivasi yang paling baik? Internal atau eksternal? Internal ya, dari dalam diri ya. Jadi kita lihat di sini. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Mana dia yang gagal? Menghukum. Kita hukum anak-anak kira-kira berdampak nggak? Hari ini kita hukum, besok dia buat lagi nggak? Ini buat lagi ya. Buat lagi ya. Terus ada lagi perilaku kontrol negatif ini namanya. Identitas gagal ini penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ada dua ya. Ada satu penghukum kerjanya bentak-bentak. Ada dua pembuat rasa bersalah, ngomongnya halus tapi dalam. Itu juga identitas gagal. Membuat anak merasa tidak berharga. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tahu kamu salah. Kamu tahu ibu kecewa. Itu sebenarnya adalah pembuat rasa bersalah. Tanpa kita sadari mungkin kita melakukannya. Nah, perilaku yang kontrol positif mana? Sebagai seorang teman, sebagai pemantau, dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Bagaimana kalau sebagai orang teman, sebagai seorang teman, ibu paham kita semua bisa pernah buat salah. Itu juga pernah buat salah. Itu teman. Tetapi ini masih ada juga negatifnya. Negatifnya mana? Tergantung dia. Dia hanya mau sama guru yang itu aja. Ketergantungan. Dia nggak mau guru yang lain karena dia nyaman sama guru itu, mengerti dia. Ya itu saja gurunya. Sama guru lain dia nggak mau. Ketergantungan. Kalau pemantau bagaimana? Pemantau lebih menghubungkan pada aturan tadi. Tahu nggak aturannya? Tahu nggak konsekuensinya? Nah seperti itu. Dan ini masih bisa dikatakan perilaku kontrol positif. Yang paling baik mana? Kontrol apa? Kontrol diri sebagai manajer. Mengevaluasi kerjanya dan bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, ibu tahu kita semua pernah bersalah. Nah, sekarang kalau kamu mau memperbaiki kesalahan kamu, bagaimana caranya? Tanya anak. Tanya anak. Jadi dia muncul dari dalam diri dia. Oh bu, besok misalnya dia nggak buat PR, ketiduran malam. Oh bu, besok saya nggak begadang lagi. Saya tidurnya cepat. Itu dari diri dia, bukan dari diri kita. Jadi itulah kontrol sebagai manajer. Manajer itu seperti itu. Dia tidak memaksa, tapi dia meminta. Apa solusinya? Kamu buat salah begini, apa yang harus kamu lakukan supaya memperbaiki kesalahan kamu? Itulah kontrol positif tadi, identitas sukses. Motivasinya internal dari dalam diri dia. Kalau ini masih eksternal semua. Ini eksternal semua. Sampai tadi guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, apalagi kalau bisa yang dua ini gak ada lagi nih, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena efeknya nanti hanya sementara. Dan itu juga dia mengikuti kita tuh bukan karena sesuatu hal yang dia mau, hanya karena takut. Jadi ada bakal nanti di belakang ada timbul perasaan dendam dan sebagainya. Jadi semoga kita bisa pada posisi identitas sukses. Baik, nah, di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi yang diharapkan dari tadi posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Kita melaksanakan restitusi, bukan menghukum, bukan menjadi orang membuat rasa bersalah bagi anak-anak, tetapi kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah ini dia segitiga restitusi. Ada 3. Ini yang sebenarnya yang
harus kita lakukan, walaupun nanti akhirnya tidak berhasil 100%, tetapi menurut saya ini akan lebih baik daripada tindakan menghukum. Apa itu? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, apa kesalahan dia? Tanya dulu. Jangan datang-datang langsung dimarah. Tanya dulu. Terus validasi tindakan yang salah. Tanya sama dia. Yang mana yang salah? Kenapa salah? Lalu yang ketiga, barulah kita tanya keyakinan tentang keyakinan dia. Apa yang kamu yakini tentang ini? Misalnya dia mengganggu teman. Tanya dulu, kenapa kamu mengganggu teman? Setelah kita tahu sebabnya, validasi tindakan yang salah tadi, bahwa itu adalah tindakan. Tanya sama dia, menurut kamu apakah perbuatan itu benar? Oh, salah, Bu. Jadi apa tindakannya? Saya akan minta maaf seperti itu. Terus apa yang kamu yakini? Bagaimana kamu memperbaikinya? Saya minta maaf, nanti saya ganti, Bu. Kalau dia tadi mematahkan pensil, dia ganti. Maka kalau segitiga restitusi ini dia punya solusi. Kalau menghukum dia tidak punya solusi. Misal dia matahkan pensil kawan, solusinya apa? Nanti dia ganti pensil kawan tadi. Tapi kalau menghukum, marah ya dimarah-marah. Tapi kalau ini kita tanya, terus dia juga dari diri dia, saya akan ganti, Bu, saya minta maaf, saya akan ganti seperti itu. Jadi kerelaannya itu ada, itu akan biasanya akan lebih baik. Mungkin bukan cuma pada siswa, mungkin pada diri kita pun. Jika kita menyadari kesalahan kita dan kita akan berusaha untuk memperbaiki dengan cara yang kita yakini, mungkin itu akan lebih baik daripada kita mengikuti cara orang lain. Jangan gurunya dulu bilang, kamu ganti ya, kamu minta maaf sama dia, jangan. Tanya dulu, apa solusinya? Bagaimana kamu memperbaiki? Jadi Bapak Ibu, semoga dengan pembelajaran kita hari ini tentang budaya positif, pelan-pelan kita bisa memulai dari diri kita masing-masing untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Ya, semoga saja yang sedikit ini sebenarnya panjang sekali. Ini adalah modul paling panjang di CGP, sangat luas sekali. Tetapi tidak mungkin untuk dipaparkan semua. Nanti kalau memang ada butuh khusus untuk misalnya keyakinan kelas atau khusus mau tentang segitiga restitusi, boleh. Saya bersedia Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya boleh minta refleksinya hari ini. Atau masih ada yang ingin bertanya? Mungkin udah paham ya. Bapak Ibu, mohon refleksinya apa yang didapat dari pertemuan kita hari ini, dan kira-kira apa yang perlu kita lakukan ke depannya. Satu, apa yang kita pelajari hari ini, dan yang kedua adalah apa yang kita bisa lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah.
menunggu kawan. Udah selesai semua ya? Di refleksi kita pada hari ini. Baik, terima kasih sudah melakukan refleksi pada hari ini. Paling tidak kita memahami ya Bapak Ibu. Tadi kalau peraturan dengan keyakinan kelas itu biasanya kalau peraturan itu biasanya dari siswa diskusi. Kalau peraturan itu sifatnya mengubah perilaku, tapi kalau keyakinan kelas itu lebih menumbuhkan pemahaman. Jadi itu bedanya. Baik Bapak Ibu, boleh siapa yang mau masalah spontan sebentar? Tadi berapa hasil akhir dari sebelum kita dulu kita spontan. Ini baru belajar aja, sama sekali. Kira-kira berapa jawaban? 15. Yang lain? Kelihatan ya? Berapa kira-kira jawabannya? 30. Tadi ya. Ada lagi? Sampai angka 6 boleh lah ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi atau 1 menit lagi? Berapa? 18. Jawaban 18. Ada lagi? Kita lihat yang sudah. 50. Ini banyak-banyakan nih betul. Oke, sedikit lagi. 30 detik lagi. Ada lagi jawaban lain? Orangnya Ada. ini nggak mau jawab aja, semua dia nggak mau jawab. Puasa Edi. Belum buka puasa. Belum jam 12 Pak. Jadi buka puasa. Oke. Ada lagi jawaban lain? Kira-kira betul nggak? Ini yang dapat 15 kira-kira dari mana ini? Dapat 15? Spontan. Manhaya. Yang 5 kali 2 10 tambah 5 15. 5 kali 2, ini 2 ya Bu ya? Iya. Jadi kita lihat ya, ini tadi 3 berarti sepatunya 10 ya Bu ya? Iya. 10, 10, 10, 30. Kan Kalau ini 10, ini berarti 5. 5, ini 10. Hasilnya 20. Berarti ininya berapa ini? Es krimnya? Berapa? Dua. Ini berapa? Dua. Dua. Bukan berarti ya. Empat ya? Gitu. Ya. Empat ya. Sudah benar. Berarti. Kalau yang bawah gimana nih? Bahan perkalian dulu. Perkalian Ini berapa? Ini berapa? 2 kali 5 tambah 5. Ini 5. Saya udah salah. Ini 5 dulu. Ya. Ini berapa? 5. 5. Yakin? Kami nggak terlalu berapa. Saya betul. Es krimnya ada
untuk kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan saya tidak pada tempatnya. Saya mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tifa yang telah memberikan budaya positif. Jadi intinya kita buat keyakinan kelas. Jadi ada hasilnya. Jadi keyakinan kita sekarang ini kita buat keyakinan juga. Pertemuan kita kalau seandainya ada lagi nanti, jangan mengganggu jam pelajaran. Kita kan pulangnya sampai jam 2. Ketika anak-anak pulang selesai sholat, kita di situ kita manfaatkan. Atau hari Sabtu. Hari Sabtu kan panjang waktunya jam 11.30 kita pulang atau jam 12 kita pulang. Jam 2. Anak-anak pulang jam 12, kita kan jam 2. Nah, jadi kita buat keyakinan kita juga. Jadi supaya tidak mengganggu jam pelajaran anak-anak. Bagaimana? Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Demikianlah diseminasi budaya positif di SD Negeri Alur Manis. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.